Desi Syafati Nafsaha dari Prodi Pendidikan Bersekolah kelas 2025B NIM 25010034039. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu profesi tutor belajar di lembaga pendidikan nonformal, yaitu di Ganesha Operation. Simak videonya sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang bekerja sebagai tutor di Ganesha Operation. Bersama beliau kita nanti akan berbagi pengalaman serta tantangan dan pandangan mengenai pendidikan nonformal sebagai bagian dari pendidikan juga. Nah, langsung saja terima kasih atas kesempatannya dari Kak Mila. Ya. Biasanya dipanggil Sebelumnya sebelum masuk ke inti dari pembahasan, boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu serta menjelaskan posisi dan pengalaman kakak proses menjadi pendidik di bidang nonformal. Oke, perkenalkan, nama saya Mila Safitri. Kalau di GO biasa dipanggil KMS. Saya mengajar di GO sudah 3 tahun, tahun 2020 ini dimulai dari tahun 2023. Untuk tata cara masuk ke GO itu pastinya ada rekrutmen, kemudian ada tes wawancara, ada tes micro teaching dan tes pengetahuan. Itu. Kalau boleh tahu kakaknya ini dari lulusan apa ya? Saya dari lulusan UNESA Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan mengajar di GO Bahasa Indonesia dari SD sampai SMA. Oh, jadi di GO itu ada yang dari lulusan pendidikan nonformal atau tidak? Pendidikan nonformal kalau di GO itu bentar ya. Kalau di GO itu pendidikannya itu non formal, cuman kan nanti orientasinya kan ke formal, ke TKA, ke UTBK, ke olimpiade dan sebagainya, sesuai kebutuhan siswa. Jadi kalau yang mengelola GO sendiri itu berarti lulusannya enggak dari murni PNS atau tidak? Kebanyakan sesuai mapel. Oh, sesuai mapelnya? Iya. Kalau di GO itu kalau mengajar, saya kan PF freelance, ada juga PA, PH, ada juga karyawan tetapnya. Nah, kalau karyawan tetap itu tidak melulu tentang mapel linearnya, tapi kalau pengajarnya baik itu PH maupun PF itu harus linear dengan mapelnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kakak tertarik memilih profesi jadi tutor di lembaga pendidikan nonformal? Kalau menurut saya itu lebih fleksibel, waktunya juga tidak pagi terus, jadi kan waktunya kan mengajarnya itu kalau freelance itu dari sore sampai malam. Jadi pagi itu bisa buat aktivitas di rumah, apalagi cocok untuk ibu rumah tangga. Bimbingannya itu mulai dari jam berapa? Kalau sekolah kan jam 7. Iya. Sendiri? Jam 4.15 sampai jam setengah 8. Ada istirahat 15 menit dan pulang sampai jam 6.15. Nah, di tengah banyaknya akses belajar digital saat ini, dan menurut kakak, mengapa lembaga bimbingan belajar masih sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan? Ya karena tadi untuk persiapan TKA, persiapan UTBK, karena kan kalau di sekolah formal kan memperolehnya itu hanya sedikit. Di lembaga formal di bimbel itu kita bisa lebih maksimal karena adanya TST, adanya responsi dan lain sebagainya yang disiapkan oleh kita. Nah, menurut pengalaman kakak sendiri, apakah sistem pendidikan formal saat ini itu sudah mampu memenuhi kebutuhan belajar semua siswa? Apakah masih banyak siswa yang membutuhkan bimbingan belajar ini? Kalau menurut saya itu sangat
diberikan, tapi kan lihat lagi apakah ada keinginan dari orang tua dan juga siswanya. Kalau menurut saya itu sangat diberikan. Kenapa? Karena les di GU itu karena fasilitasnya cukup banyak ya, latihan-latihan soalnya juga cukup banyak, bisa dikerjakan dimanapun, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah. Jadi ketika sambil bermain, sambil ke jalan-jalan, juga bisa disambi, istilahnya bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan di sela-sela bermain atau belajar gitu. Jadi kalau di sekolah kan bimbingan mengenai lomba-lomba kan sangat kurang ya. Jadi kalau di GO itu lebih difokuskan. Jadi di pendidikan non formal itu sebagai pelengkap sekaligus pendukung ya. Iya, pendukung yang ibaratnya penting lah. Nah, kalau dalam profesi tutor sendiri, apakah keberhasilan siswa hanya diukur dari peningkatan nilai akademik atau ada indikator yang lebih penting? Sebenarnya indikator yang lebih penting itu proses ya. Kalau jarang masuk les, jarang kerjakan soal, itu nanti hasilnya akan kurang signifikan. Seperti itu. Jadi proses dan hasil itu sangat mempengaruhi. Jadi nggak hanya penting di hasil, nggak hanya penting di proses, tapi keduanya saling mempengaruhi. Kalau di GO kan ada latihan-latihan soal yang lebih banyak. Kalau sering mengerjakan soal, kalau sering masuk kelas, ya kan nanti kan hasilnya juga akan signifikan. Nah, menurut kakak juga seberapa besar pengaruh kondisi psikologis dan lingkungan siswa terhadap proses belajar mereka? Ya sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya ya, kalau di rumah itu udah sesi berantem, itu kan psikologi sudah terganggu. Maka di sekolah atau di lembaga non formal bimbel pasti juga akan psikisnya terganggu. Tapi kalau di rumah atau lingkungan rumahnya itu tenang, damai, maka di les bimbel atau di sekolah pun akan merasa lebih nyaman dan terutama juga berkaitan dengan perekonomian. Kalau di BO sendiri kan bayarnya cukup mahal ya. Nah itu kalau mampu kan ya enak, nggak ada tanggungan, tapi kalau belum mampu kan gimana ya, ada sedikit udah nyicil belum gitu. Itu di GO proses belajarnya kan di kelas, bareng-bareng sekelasnya biasanya berapa? Maksimal 25 siswa. Itu sekelas? Iya, itu maksimal. Iya, kalau udah lebih dari 25 itu dipecah lagi jadi kelas yang lain. Itu setiap hari kelasnya tetap atau berganti-ganti? Tetap misalnya kelas 12 ya udah kelas 12 itu ada 6 kelas, udah 6 kelas. Selanjutnya, apakah pernah ada situasi ketika metode mengajar yang bisa digunakan ternyata tidak efektif? Nah itu bagaimana Kak? Mengevaluasi atau memperbaiki hal tersebut? Kalau ada yang kurang efektif itu mungkin kelas kecil ya, kelas kecil kan kadang rame, nah itu disita HP-nya. Kalau main game juga kan boleh bawa HP di sana karena aplikasinya kan di HP, nah itu disita, kemudian disuruh duduk depan, itu sih lebih efektif. Kalau itu kelas kecil itu Kelas kecil itu SMP, SD gitu. Kalau kelas besar kan SMA gitu. ada yang dari kayak PAUD atau KPM ada? Khusus kelas SD pun dari kelas 3. Kelas 4, sorry, kelas 4 dulu. Menarik sekali. Selanjutnya, menurut kakak, apa tantangan terbesar menjadi tutor di era sekarang ketika siswa kan cenderung mudah terdistract oleh media sosial? Kalau tantangannya terdistract media sosial itu lebih mengarahkan supaya tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang ada di media sosial. Misalnya soal-soal ya kelas 12 soal UTBK itu kan mereka kadang bingung, Kak aku lihat di TikTok kayak gini gitu, kok beda dengan GO. Terus dari kantor GO ya bilang udah fokus aja ke soal-soal GO, itu pendidikannya sudah 99%, tidak perlu bingung dengan soal-soal di media sosial ya. Nah, di GO itu ada pembelajaran online nggak? Ada. Kalau misalnya tentornya itu tidak bisa
datang secara tatap muka bisa melalui online. Atau ada aturannya, misalkan satu apa ya, satu paket misalkan satu paket dari siswa itu ada maksimal online-nya itu 3 kali atau gimana? Nah, kalau maksimal tidak, cuman kalau tentornya repot itu baru tidak ada maksimal. Oke. Selanjutnya, apakah profesi tutor fasilitator itu juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan karakter dan mental siswa? Iya pasti ya, kalau pembentukan karakter itu pasti ada melalui apa ya, kadang motivasi, kemudian berbagi pengalaman kedepannya terus seperti ini. Kalian kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kalian akan sulit untuk masuk PTN. Rata-rata kelas paling banyak di sana Kelas 12 mau ke PTN mau ke PTN. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana pandangan kakak terhadap tekanan akademik yang dialami siswa saat ini, terutama kan dalam persaingan pendidikan? Ya, tekanannya itu dari dari materi yang semakin tahun kan semakin sulit ada perubahan-perubahan. Nah, itu yang menjadi PR bagi para tentor dan juga menjadi istilahnya dia itu batu kerikil yang harus dilewati sama anak-anak gitu. Jadi kan update terus kan ya, namanya pengetahuan itu selalu update. Kemudian ketika ada lintas minat itu juga yang menjadikan siswa itu agak kesulitan. Oke, selama menjadi tutor, apakah kakak pernah menghadapi siswa yang kehilangan motivasi belajar? Nah, itu bagaimana kakak mengatasi? Ada ya, apalagi sudah ada pengumuman tidak diterima SNBP maupun SNBD itu kan ada motivasinya menurun istilahnya ya kan, menurun lah itu ya tetap dimotivasi. Kemudian dibilang masih ada jalur mandiri yang tanpa jalur mandiri prestasi, dia itu tes tanpa adanya uang kayak utul atau tes di ITB dan lain sebagainya, di UI, SIMAK UI kan masih. Jadi motivasinya itu juga salah satunya diberikan informasi-informasi mengenai tes mandiri prestasi itu. Oh ya, ini aku penasaran gitu. Ada apa ya, fasilitas inklusifnya? Ada super intensif. Ya, itu setiap hari belajar sebelum UTBK selama 1 bulan penuh. Dan juga ada namanya super camp, itu khusus untuk apa ya, kalangan yang tinggi ya, soalnya bayarnya sangat mahal, puluhan juta kalau yang super camp itu di hotel. Kalau di sini kalau di Lamongan belum, jadi adanya di Bandung juga. Itu satu. Nah, dari seluruh pengalaman kakak sebagai tutor, pengalaman apa yang paling berkesan atau paling mengubah cara pandang kakak sebagai seorang pendidik yang beda di lingkungan formal? Ya itu tadi pastinya ya, kalau di lingkungan formal kan siswanya juga banyak di kelas ya. Kalau di lingkungan formal kan dibatasi 25 siswa per kelas, jadi tidak terlalu bising dan juga lebih nyaman. Kemudian ruangannya juga kan pasti berbeda. Kalau di GO kan ada fasilitas AC, kalau di sekolah lain kan belum tentu gitu ya, hanya unggulan-unggulan aja. Kemudian dari segi penggunaan aplikasi, kalau di formal kan aplikasinya bisa digunakan di mana saja, terserah kita mau akses kapanpun 24 jam bisa, seperti itu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar bagi profesi pendidik non formal agar lebih diakui keberadaannya di lingkungan masyarakat? Kan kalau misalkan guru itu banyak yang melihat, tapi kalau pendidik non formal kan jarang yang Iya, jarang tahu juga. Apa ya? Kalau pendidikan formal itu kan kalau di BU kan ada yang namanya seminar, lomba-lomba lah. Mungkin dari situ adalah salah satu cara pengenalan. Ya, oh ini loh adanya GU, lembaga yang bagus gitu. Jadi adanya seperti itu. Kalau dari segi pribadi sih, kalau mungkin ada kunjungan-kunjungan sih. Tapi kalau kunjungan ke siswa itu khusus yang pegawai tetap loh. Kalau tetap enggak. Jadi BO itu ada pendidik formalnya nggak? Atau murni guru non formal aja? Non formal semua nggak boleh, apalagi kalau tetap ya, tetap itu nggak boleh apa namanya nyabang ke tempat lain, ke tempat kerja lain.
era perkembangan teknologi seperti sekarang, apakah AI dan pembelajaran online menjadi ancaman atau justru peluang bagi profesi tutor dan cara belajar siswa di IPA? Ya, adanya AI ya. Kalau adanya AI itu bukan ancaman ya, malah justru itu kan namanya sosial media itu kan AI itu kan bagai pisau bermata dua ya. Kalau dimanfaatkan dengan baik oleh tutor dan juga pendidik serta siswanya itu malah akan membantu. Nah, misalnya ada yang belum lengkap di materi GO atau ada yang di luar materi GO, misalnya analogi kita kan mencarinya di AI atau di aplikasi-aplikasi KBBI, Thesaurus dan lain sebagainya. Jadi itu mendukung ketika dimanfaatkan dengan positif. Jadi tergantung penggunaannya Ya. Oke, menurut kakak, kompetensi apa yang paling penting dimiliki mahasiswa pendidikan non formal agar siap terjun ke profesi pendidikan non formal seperti GO? Kalau iya jurusan sih, lebih ke jurusannya Ya. linear atau tidak. Kalau nggak linear kan nggak bisa masuk kalau pengajar di GO itu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ya udah harus dari jurusan bahasa Indonesia dan harus dari PT-nya. Tapi kalau lulusan PNF bisa PNF itu ya pendidikan non formal itu tadi bisa mungkin jadi apa ya, di GO itu mungkin ada stafnya atau ya ada stafnya. Jadi kalau stafnya itu nggak harus linear, tapi kalau yang pengajarnya itu harus linear. Oke, selanjutnya, jika diberikan kesempatan untuk memperbaiki satu hal dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa yang ingin kakak ubah dan mengapa? Gimana? Bisa diulang? Jika diberikan kesempatan untuk memperbaiki salah satu sistem pendidikan di Indonesia, apa yang ingin kakak ubah dan mengapa? Yang ingin saya ubah itu ya mengenai kesejahteraan sih, kalau menurut saya. Karena apa ya, kalau pengajar itu kesejahteraan aja tidak dihargai, maka kedepannya akan mikir yang lain, ya kan, harus double job lah, triple job lah untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan itu tadi. Kalaupun di pendidikan itu kesejahteraan pendidik atau guru itu tercukupi, maka guru dan juga pendidik akan rasa tenang, nyaman, dan fokus dalam mengajar, tidak perlu memikirkan hal yang seperti itu sih. Oke, sebagai pertanyaan terakhir ya kak, Ya. bagaimana harapan kakak terhadap masa depan profesi tutor dan pendidikan non formal di Indonesia? Gimana? Harapan kakak sebagai masa depan profesi tutor dan pendidikan non formal di Indonesia? Kalau profesi tutor ya harapannya gimana ya, kalau tutor itu menurut saya itu sudah baik ya kalau di kita. Dari segi kesejahteraan, maksudnya loyalitas itu ada sesuai dengan profesionalismenya tutor dengan gaji yang diberikan itu sama, maksudnya setara gitu ya. Ya, jadi kalau menurut saya kalau di bimbel itu yang perlu ditingkat, harapan saya itu mungkin apa ya, bisa diangkatlah ke PH-nya gitu, pegawai tetapnya. Kalau yang freelance itu kan lebih pasti, tayangnya kan 1 bulan sekali. Kalau PDF kan lebih ke apa ya namanya, sejadwalnya aja. Ketika kita dapat jam ya itu digaji, kalau enggak ya Oh, berarti kalau nggak dapat jam berarti nggak bisa? enggak. Iya, enggak ada. Itu kan yang dari segi freelance. Kalau dari segi fasilitas bagus ya, apa ya, gitu itu minim kekurangan menurut saya sih. Jadi kalau segi fasilitas, dari segi pembelajaran mungkin hanya materi-materi yang kurang aja itu bisa ditambahkan. Kemudian apa ya, udah itu aja sih. Kalau di GO Bapak itu tutornya berapa? Tutornya berapa? Semua? Saya kurang tahu ya. Oke, baik kak, terima kasih banyak atas waktu dan pengalaman yang sudah diberikan pada podcast kali ini. Dari perbincangan hari ini kita dapat memahami profesi tutor bukan hanya
berfokus pada membelajar akademik tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan motivasi, karakter, pendampingan belajar serta didik peserta didik sebagai bagian dari pendidikan non formal. Semoga podcast kali ini dapat membawa wawasan kita mengenai profesi pendidikan non formal dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Desi Syafatin, selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya. Terima kasih. Sama-sama.